Jangan tergiur sama iming-iming kamera flagship 200 megapiksel, baterai jumbo 8000 mAh dan chipset Dimensity 9600 Pro 2 nanometer. Abang wajib sadar kalau Vivo X500 Pro Max ini berpotensi mengalami kenaikan harga yang makin meroket tajam. Varian paling murahnya diprediksi tembus di atas 12 juta rupiah dan bodi belakang kacanya tergolong berat di genggaman. Tonton video ini sampai habis biar uang belasan juta abang enggak melayang sia-sia. Dan berikut adalah kelebihan maupun kekurangan daripada Vivo X500 Pro Max yang berhasil tim forum gadget rangkum. Kita bahas dari kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama yang berbekal sektor kamera monster size ditambah periskop 200 megapiksel. Kelebihan mutlak HP ini ada pada segi fotografinya. Mengusung sensor utama 50 megapiksel sensor Sony Lithia L910 dengan teknologi Low-Fi. Kamera ultrawide-nya 50 megapiksel serta kamera periskop raksasa 200 megapiksel HPB dengan zoom optik 3,5 kali dan juga adanya tambahan fitur OIS yang didukung dengan teleconverter fisik plus chip ISP kamera khusus. Hasil jepretan dan optical zoom-nya dipastikan berada di kasta teratas industri HP saat ini. Beralih ke kelebihan yang nomor 2 ini berbekal performa Monster Dimensity 9600 Pro dengan fabrikasi 2 nanometer. Dapur pacunya cukup gila berkat chipset MediaTek Dimensity 9600 Pro dengan fabrikasi efisien 2 nanometer. Dipadukan dengan standar RAM generasi terbaru LPDDR6X dengan media penyimpanan standar berjenis UFS yang super kencang. Performa gaming berat olah data berkat EA di Android 17 dengan tampilan Origin OS 7 bakal terasa sangat smooth tanpa resiko overheating yang berlebih. Beralih ke kelebihan yang nomor 3 yakni berbekal baterai Monster 8000 mAh dengan fitur fast charging 90W. Di kelas flagship yang biasanya irit kapasitas baterai, Vivo mendobrak batas dengan menyempatkan baterai Monster 8000 mAh. Abang bisa leluasa menggunakan buat rekaman video 4K atau pemakaian ekstrim seharian penuh tanpa was-was. Apalagi sudah didukung dengan pengisian cepat 90W fast charging. Sedangkan untuk kelebihan yang nomor 4 yakni membawa visual layar mewah 2K OLED 144Hz LTPO. Sektor visualnya dimanjakan oleh panel BO-OLED berukuran 6,85 inci dengan resolusi tajam 2K dan refresh adaptif 144Hz LTPO. Kualitas warna yang dihasilkan, kerapatan pixel dan efisiensi dayanya sangat responsif, baik saat dipakai scrolling harian maupun menikmati konten HDR. Sedangkan untuk kelebihan yang nomor 5 yakni membawa fitur sensor ultrasonic dan juga konektivitas dukungan terdepan. Di bawah layar sudah terpasang sensor ultrasonic fingerprint yang jauh lebih cepat dan akurat dibanding dengan sensor optik biasa, bahkan saat tangan jari abang basah. Konektivitasnya pun sudah masa depan dengan dukungan jaringan Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, dukungan eSIM, fitur USB-C 3.2 Gen 1, serta fitur giroskop hardware murni. Dan untuk kelebihan yang terakhir yakni membawa proteksi durabilitas sertifikasi IP68 ditambah IP69. Untuk kelas flagship berbalut bodi kaca elegan dan frame aluminium tegas, Vivo tetap memberikan proteksi maksimal dengan sertifikasi ganda yakni IP68 ditambah IP69. HP ini bakal tahan terhadap rendaman air serta semburan air bertekanan tinggi. Namun dibalik semua kelebihan yang menggiurkan, berikut adalah kekurangan daripada Vivo X500 Pro Max yang wajib abang pertimbangkan. Kekurangan yang pertama yakni potensi kenaikan harganya makin tembus langit. Sebagai pembanding, generasi sebelumnya Vivo X300 Pro dibanderol di rentang harga 12 hingga 15 juta rupiah. Dengan pembaruan chipset 2 nanometer dan sensor kamera 200 megapiksel, harga Vivo X500 Pro Max dipastikan bakal naik lebih mahal. Beralih ke kelebihan yang nomor 2 ini berbekal bodi kaca bongsor dan bobotnya tergolong berat. Penggunaan baterai 8000 mAh yang dipadu dengan material bodi kaca premium dan modul kamera raksasa membuat HP ini punya bobot yang cukup tebal dan mantap di tangan abang. Buat abang yang suka HP tipis dan juga ringan, feel genggamannya bakal terasa lumayan berat melelahkan untuk pemakaian satu tangan. Dan untuk kekurangan yang terakhir yakni fitur teleconverter dijual terpisah dan agak repot.
Meskipun mendukung aksesoris telekonverter untuk zoom jarak super jauh, aksesoris ini tergolong perlengkapan khusus yang harus abang bawa terpisah. Kalau tidak dipasang, kemampuan zoom maksimalnya tetap bergantung pada crop sensor periskop bawaan saja. Nah, itu dia kelebihan maupun kekurangan daripada Vivo X500 Pro Max yang berhasil tim forum gadget rangkum. HP ini memang rajanya kamera dan juga soal baterai. Tapi abang harus siap merogoh kocek yang lebih dalam karena harganya dipastikan bakal makin tinggi. Kira-kira kalau HP ini resmi masuk ke pasar tanah air nanti, tebak harganya bakal dipatok di berapa belas juta rupiah? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar forum gadget. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang.